Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2347 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Di bawah perikop janji kepada Serubabel. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel, Bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan bersama-sama, ini adalah janji Tuhan kepada Serubabel. Saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan genapi. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga merupakan nubuatan kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita belajar. Apa janji Tuhan kepada Serubabel? Yang pertama, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan satu keterangan kepada Serubabel bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang hebat, dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan Serubabel. Saudara, kita tahu bahwa Serubabel ini adalah seorang pejabat. Dia adalah seorang bupati di tanah Yehuda, di Yerusalem. Saudara, kenapa Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan Serubabel? Kenapa? Karena Serubabel mau dipakai Tuhan. Amin. Dengan jabatannya, dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk apa? Membangun pondasi bait suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Apapun sumbangsi saudara untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Dan Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Oh, haleluya. Saudara, saya percaya ketika kita memberikan baik itu tenaga, waktu kita, dana kita untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Semuanya Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan balas dalam kehidupan saudara. Oh, haleluya. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati mereka dengan luar biasa. Baik anak cucu mereka pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, Serubabel menggunakan jabatannya
untuk dipakai Tuhan membangun pondasi bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyalahgunakan jabatannya, sehingga jabatannya itu dia pakai untuk mengeruk keuntungan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara duduk dalam satu posisi yang tinggi sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat, saya percaya Tuhan tempatkan saudara ada di tempat itu supaya saudara jadi jawaban. Amin. Jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tutup mata. Jangan menghalang-halangi. Tapi berikan hidupmu untuk membela pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi dalam kehidupan saudara. Artinya Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada Zerubabel yang saya percaya sudah Tuhan tepati di masa hidup dari Zerubabel. Dan tadi saya katakan bahwa ini juga merupakan nubuatan kepada Kristus Yesus Sang Mesias. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari nubuatan ini bicara bahwa pemerintahan Yesus Kristus nanti akan menggoncangkan langit dan bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa janji Tuhan kepada Zerubabel? Yang kedua, perhatikan ayat 23. Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Saudara, janji Tuhan kepada Zerubabel, Tuhan akan berperang untuk mengalahkan musuh-musuh Zerubabel, musuh-musuh Yehuda, musuh-musuh Israel, musuh-musuh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman, nggak usah pusing dengan urusan musuh yang hendak mencelakakan kita, baik dengan cara-cara kotor, licik. Saudara nggak usah takut, Tuhan berperang ganti kita. Amin. Mungkin musuh kita nggak bisa tidur, mau mencelakakan kita, dia datang ke dukun-dukun sakti, hendak merencanakan satu kejahatan dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, jangan takut, jangan panik, sebab Tuhan akan menjaga, melindungi anak-anaknya, saudara dan saya. Tuhan lindungi, Tuhan berperang ganti kita. Di saat kita tertidur, Tuhan jaga kita. Orang-orang yang berniat jahat mengirimkan santet, itu akan kembali kepada pengirimnya. Amin. Tuhan berperang ganti kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa hebat, seberapa besar, seberapa kuat musuh saudara, saudara gak perlu takut. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan akan berperang ganti kita. Mungkin kelihatannya kita hanya orang biasa, orang kecil. Kita tidak dekat dengan orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berduit. Tapi percayalah, kalau kita berjalan di relnya Tuhan, hidup dalam kebenaran, semua musuh-musuh kita yang kuat, yang hebat, yang punya banyak koneksi, yang punya kuasa, mereka semua akan jungkir balik. Mereka akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, asalkan kita hidup dalam kebenaran, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Sehingga semua musuh-musuh, orang-orang jahat, mereka semua akan jungkir balik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghancurkan semua
musuh-musuh umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, namanya kita hidup dalam terang Tuhan. Kegelapan itu pasti gak suka. Seberapa baik, seberapa bagus yang saudara lakukan, tetap saja gelap itu gak suka. Orang-orang yang gak suka senang sama saudara itu pasti gak suka, gak bahagia melihat kehidupan saudara. Tapi saudara tidak usah sakit hati. Amin. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara gak perlu takut, saudara gak perlu khawatir. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya bilang bahwa janji Tuhan kepada Zerubabel ini juga berisi nubuatan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dalam kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, Dia akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara dan saya ada di pihak Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, janji Tuhan kepada Zerubabel ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan kepada Zerubabel, Tuhan akan memberi Zerubabel kuasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, cincin itu di sini ini kan memberikan pengertian bahwa cincin itu adalah tanda keabsahan, karena itu merupakan cincin meterai. Di zaman-zaman dulu meterai itu berupa cincin, jadi tinggal dipakai tinta atau darah baru ditancapkan pakai cincin itu sebagai tanda sah. Amin. Nah, Zerubabel ini akan diberikan kuasa karena dia akan dijadikan seperti cincin meterai. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Zerubabel. Kenapa dia sampai menarik hati Tuhan sehingga Tuhan memberikan dia janji. Saudara, betapa spesialnya Zerubabel ini sehingga Tuhan berjanji kepada dia. Oh, luar biasa. Rupanya kuncinya ada di ayat 24. Sekali lagi perhatikan ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Zerubabel ini walaupun dia seorang pejabat, seorang bupati, tetapi dia memiliki hati hamba. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang kalau sudah jadi pejabat, dia sudah memiliki hati bos sehingga dia seperti raja yang mau dilayani. Saudara belajar dari Zerubabel. Zerubabel walaupun dia seorang pejabat, tapi dia punya hati hamba. Berikut, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan kau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Oh haleluya. Tuhan memilih secara khusus Zerubabel. Dari sekian banyak orang Yehuda pada saat itu, Tuhan memilih Zerubabel. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap dan mengikuti perjalanan kebenaran firman Tuhan tentang Zerubabel. Saya menangkap bahwa Zerubabel ini dipilih Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hati. Punya hati untuk apa? Membangun bait suci. Dia sangat-sangat peduli untuk membangun rumah Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Zerubabel dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan akan memberikan saudara berkat seperti Zerubabel. Asalkan saudara punya hati hamba dan memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi Zerubabel kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan memberikan kita juga kuasa? Sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk menjadi apa? Jadi saksi Tuhan yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan Zerubabel itu kuasa. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang bahwa janji Tuhan kepada Zerubabel ini juga merupakan nubuatan kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia berkuasa atas alam semesta, surga dan bumi. Amin. Haleluya. Dan Tuhan memberikan saudara kuasa untuk apa? Untuk pergi menjadi saksi Tuhan. Di saat saudara pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan saudara kuasa itu. Amin. Di saat saudara mendoakan orang sakit, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi di sana. Amin. Haleluya. Di saat saudara pergi memberitakan Injil, kuasa Allah yang tidak terbatas menyertai saudara. Haleluya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita janji Tuhan kepada Zerubabel yang pertama, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Artinya Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat, dahsyat, luar biasa kepada Zerubabel. Yang kedua, Tuhan akan berperang untuk mengalahkan semua musuh-musuh Yehuda. Yang ketiga, Tuhan akan memberi Zerubabel kuasa. Dan saya percaya janji Tuhan itu berlaku buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Allah melawat semua dan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.